Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap bersemangat untuk kita semua. Para siswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran barang. Jika permintaan barang lebih banyak daripada penawaran, maka harga akan naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih besar daripada permintaan, maka harga akan turun. Harga akan ideal jika terjadi keseimbangan pasar. Nah, inilah pentingnya menciptakan keseimbangan pasar. Namun, kapan ketidakseimbangan pasar tersebut akan menimbulkan masalah? Lalu, bagaimanakah untuk mengatasinya? Mari kita simak tayangan video berikut ini. Assalamualaikum Pak Suto. Waalaikumsalam Pak Waluyo. Bagaimana Pak? Sudah panen? Iya Pak, sudah. Panen musim ini lumayan bagus. Bisa mencapai 5,5 ton per hektar. Ya, alhamdulillah Pak. Bisa untuk bayar anak kuliah saya. Alhamdulillah. Tapi Pak, meskipun panen kita bagus, tetap saja harga gabah kering masih belum layak bagi petani, Pak. Apalagi di musim panen seperti ini. Harga gabah semakin anjlok, Pak. Ya, betul Pak Waluyo. Mau bagaimana lagi Pak? Kita ini kan selalu menjual gabah ketika musim panen raya begini. Terus tabungan juga selalu habis ketika mau datangnya musim panen raya. Ya, apa boleh buat, Pak? Setiap panen bulan April dan Juli, harga gabah kering semakin anjlok. Hanya Rp4.275. Ya, karena dipermainkan oleh tengkulak gabah petani itu. Harga ini masih jauh dari harga normal yang awalnya Rp4.900, Pak. Ya, semoga kita bisa terbebas dari jerat tengkulak yang selalu mempermainkan harga gabah kering, Pak. Lalu bagaimana caranya, Pak? Grafik pergerakan harga gabah kering petani pada tahun 2021. Terlihat ketika panen raya bulan April dan Juli terjadi penurunan harga secara drastis. Penawaran gabah kering di tingkat petani membuat harga anjlok. Ketidakseimbangan harga gabah kering saat panen raya yang mengakibatkan penghasilan petani menurun. Para siswa, kita lihat gambar kurva penawaran berikut ini. Sesuai dengan hukum penawaran, peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Peningkatan harga menyebabkan penawaran meningkat dari titik A ke titik B. Setelah melihat percakapan antara kedua bapak tadi tentang anjloknya harga gabah dan data yang disajikan, menurut kalian bagaimanakah solusinya? Alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi penjualan besar-besaran saat panen raya yang menyebabkan harga anjlok dan kesejahteraan petani menjadi buruk diantaranya adalah dengan mendirikan koperasi kelompok tani atau koperasi unit desa. Petani dapat meminjam uang terlebih dahulu kepada koperasi dan menunda penjualan hasil panen. Sehingga penawaran barang menjadi tidak terlalu tinggi. Akhirnya harga tidak anjlok. Alternatif lain diantaranya intervensi Bulog melalui pembelian gabah petani dengan harga dasar. Hal ini menjadikan harga gabah akan lebih stabil. Pembelian Bulog juga merupakan upaya pemerintah menyediakan stok pangan dalam negeri.
Kenaikan harga ayam potong menjelang Lebaran disebabkan oleh naiknya permintaan. Kenaikan harga ini juga diikuti oleh naiknya daya beli masyarakat. Kebutuhan bahan masakan dari ayam potong karena momen Lebaran merupakan kemeriahan yang mensyaratkan kebutuhan menu hewani dari bahan ayam. Sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Pergerakan dari A ke B disebabkan karena penurunan harga yang menyebabkan kuantitas meningkat. Keseimbangan harga terjadi karena adanya interaksi antara penjual yang melakukan penawaran dan pembeli yang melakukan permintaan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa proses interaksi ini harus dilakukan secara wajar. Yang dimaksud wajar dalam hal ini adalah interaksi tawar-menawar dilakukan tanpa adanya tekanan hingga merugikan salah satu pihak. Maka akan terbentuknya keseimbangan harga. Pada gambar terlihat bahwa titik pertemuan antara permintaan atau D dan penawaran atau S yang saling berpotongan yaitu pada titik E yang berarti equilibrium atau keseimbangan. Para siswa, demikian tadi pembahasan tentang keseimbangan pasar. Selanjutnya silakan berdiskusi kembali untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Faktor apa sajakah yang menyebabkan harga barang menjadi naik? Baik, terima kasih para siswa atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di program video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.